Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kaya sejarah dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara selama berabad-abad. Bahasa Melayu berkembang sebagai alat komunikasi di antara berbagai suku bangsa yang mendiami Kepulauan Indonesia, terutama karena peranannya dalam perdagangan, penyebaran agama Islam, dan administrasi pemerintahan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Melaka. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mengalami perkembangan dan penyebaran yang lebih luas, terutama dengan kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris, yang mengakui pentingnya bahasa ini sebagai alat komunikasi terutama di wilayah yang mereka jajah. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa penghubung, terutama dalam bidang pendidikan dan administrasi. Meskipun pemerintah kolonial lebih mengutamakan bahasa Belanda untuk kalangan elit, namun perlawanan terhadap kolonialisme turut mendorong semangat nasionalisme, yang kemudian melahirkan kebutuhan akan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia, atau bisa disebut dengan Jakarta. Dalam kongres tersebut, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang salah satu butirnya menyatakan bahwa mereka menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia karena secara resmi bahasa ini diterima sebagai simbol pemersatu bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam UUD pasal 36. Penetapan ini mengukuhkan posisi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan, perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat, terutama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisi bahasa Indonesia melalui kebijakan, salah satunya dengan mewajibkan penggunaannya dalam administrasi negara, pendidikan, dan media massa. Pada tahun 1972, menjadi momen penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ketika pemerintah menyelenggarakan reformasi ejaan dengan memperkenalkan ejaan yang disempurnakan, atau disebut dengan EYD, menggantikan ejaan sebelumnya yakni ejaan Republik yang digunakan sejak 1947. Reformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyatukan kaidah ejaan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh masyarakat. Selain dalam bidang ejaan, perkembangan bahasa Indonesia juga didukung oleh pertumbuhan sastra dan media. Sejak tahun 1950-an hingga 1970-an, banyak sastrawan Indonesia yang menghasilkan karya-karya penting dalam bahasa Indonesia, seperti Chairil Anwar, Pramoedya Anantatur, dan Mochtar Lubis. Memasuki era globalisasi dan digitalisasi pada abad ke-21, bahasa Indonesia semakin berkembang dengan adanya pengaruh dari bahasa asing, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi. Istilah-istilah baru dalam sains, terutama dalam bidang teknologi informasi, budaya pop semakin banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk menjaga kemurnian dan keteraturan bahasa, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus melakukan pembaruan kebijakan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI.